Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi di channel Farida di sini dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi nilai mutlak. Di mana nilai mutlak ini merupakan materi di matematika wajib kelas 10 ya. Oke, untuk seri nilai mutlak ini kita akan bahas ke dalam beberapa video pembelajaran. Dimulai dari pembahasan pertama ini. Check this out. Perlu diketahui, nilai mutlak ini sangat-sangat erat kaitannya dengan yang namanya jarak. Nah, maka jarak itu identik dengan bilangan yang positif. Karena kita tidak pernah menemui jarak dari satu kota ke kota yang lain itu nilainya negatif, tidak pernah ya. Artinya, apabila ada bilangan bentuk apapun yang memakai tanda mutlak, ya, maka ini hasilnya akan selalu positif. Dan bilangan ini yang ada di dalam tanda mutlak ini boleh kita isi dengan bilangan positif maupun bilangan yang negatif. Ya, boleh kita isi dengan bilangan yang positif maupun bilangan yang negatif. Ini kalau yang positif berarti x-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Apabila negatif ini x-nya berarti kurang dari 0. Inilah yang dinamakan definisi nilai mutlak. Ya. Definisi nilai mutlak. Contoh, misalkan kita punya bilangan nilai mutlak dari 4 misalkan. Berapakah nilai mutlak dari 4? Maka hasilnya adalah 4 ya. Berapakah nilai mutlak dari negatif 4? Ini hasilnya 4 juga, positif 4. Karena yang ya tadi ya, jadi nilai mutlak ini yang dihitung adalah jaraknya, bukan arahnya, seperti itu ya. Maka jarak itu selalu identik dengan bilangan yang positif. Atau misalkan contoh yang lain 18 misalkan. Nilai mutlak dari 18 adalah 18 gitu ya. Atau nilai mutlak dari negatif 30 misalkan. Nilai mutlak dari negatif 30 adalah 30 seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada operasi bilangan terlebih dahulu? Nah, operasikan aja dulu ya. Misalkan contohnya 8 tambah 9 misalkan. Ini tentukan nilai mutlak dari 8 tambah 9. Hasilnya ya pasti tinggal kita jumlahkan aja dulu nilai mutlak dari 17 gitu. Nilai mutlak dari 17 adalah 17. Atau misalkan bentuknya negatif, ini negatif 2, negatif 7. Nilai mutlak dari negatif 2 dikurang 7. Hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 9. Sama dengan 9. Ini cara hitungnya kurang 2 kurang 7. Berarti kurangnya makin besar kan ya, hasilnya adalah negatif 9. Maka hasil akhirnya nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Atau misalkan ada bentuk tanda mutlak tapi kita operasikan dengan bilangan biasa. Misalkan 5 kurang 4 tambah 8 kurang 10 tambah 1 misalkan. Nah, ini tinggal operasikan dulu yang ada di dalam tanda mutlaknya. 5 dikurangi 4 hasilnya adalah nilai mutlak dari 1 tambah 8 dikurang 10 tambah 11 hasilnya adalah 11. Nilai mutlak dari 1 hasilnya 1 tambah 8 dikurang nilai mutlak dari 11 hasilnya adalah 11 ya. 1 tambah 8 9 dikurangi 11 hasilnya adalah negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan ada bentuk perkalian 3 dikali nilai mutlak dari 4 tambah negatif 6 misalkan. Ini selesaikan dulu yang ada di dalam tanda mutlak, habis itu baru dikalikan dengan 3 ya. Jadi 3 dikali tanda mutlaknya itu 4 tambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 2 ya. Maka nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2, hasilnya adalah 6 seperti itu. Itu apabila ada bentuk operasi bilangan gitu ya. Nah, ini nilai mutlak ini biasanya identik dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini contohnya. Seorang anak melakukan kegiatan naik turun tangga. Dari posisi diam, anak tersebut naik 5 tangga, kemudian turun 3 tangga, dilanjutkan naik 6 tangga, dan terakhir turun 7 tangga. Posisi akhir anak tersebut berada pada tangga keberapa? Nah, permasalahan seperti ini biasanya kita buat
dalam garis bilangan terlebih dahulu. Ya, ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita buat garis bilangannya dulu ya. Oke, ini kita tandai. Buat garis bilangan dari 0 sampai 10. Biasanya posisi diam anak tersebut itu digambarkan dengan 0. Ini artinya dia berada di posisi diam atau berada di tangga paling bawah gitu ya. Nah, atau yang sejajar dengan lantai ini. Dari posisi diam anak tersebut naik ke 5 tangga. Kita buat arsiran dari 0 ke sebelah kanan ya. Kenapa? Karena naik gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisi pertama dia berada di tangga yang kelima. Kemudian anak tersebut turun 3 tangga. Dari tangga kelima ini dia turun 3 tangga. 1, 2, 3. Nah, dia berada di posisi tangga yang kedua sekarang. Kemudian dilanjutkan naik 6 tangga. Oke, berarti dari sini dari tangga kedua dia naik 6 tangga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang dia berada di tangga ke-8. Nah, yang terakhir dia turun 7 tangga ya. Dari tangga ke-8 berarti dia turun 7 tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah posisi akhir anak tersebut ya. Jadi dia posisi akhirnya berada pada tangga ke-1 ya. Posisi akhirnya tangga ke-1 ya. Kalau misalkan pertanyaan kedua, kemudian berapa tangga yang dinaik turuni anak tersebut ya, dilihat dari sini aja ya, dari garis bilangannya. Kalau ke kanan artinya kan bilangannya positif. Kalau ke sebelah kiri artinya bilangannya negatif. Supaya mempermudah kita ya tinggal kita hitung aja dalam bentuk bilangan positif dan negatif, tapi kita pakai notasi tanda mutlak. Untuk yang pertama nih, dia naik 5 tangga. Kita tulis nilai mutlak dari 5 tambah. Yang warna ungu nih, dia turun tuh 3 tangga, berarti negatif 3. Tambah yang warna kuning naik 6 tangga, berarti tambah nilai mutlak dari 6. Kemudian yang warna biru tuh turun 7 tangga, berarti negatif 7. Nah, tinggal kita hitung aja langsung nih. Nilai mutlak dari 5 itu 5, nilai mutlak dari negatif 3 tadi 3 ya. Nilai mutlak dari 6 itu adalah 6, nilai mutlak dari negatif 7 adalah 7. Maka hasil akhirnya adalah 5 tambah 3 itu 8, tambah 6 14, 14 tambah 7 21 tangga. Jadi anak tersebut melakukan aktivitas naik turun tangga sebanyak 21 tangga seperti itu. Itu konsep nilai mutlak yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita tulis dalam bentuk definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu tadi nilai mutlak dari X itu sama dengan X dan negatif X ya. Dimana kalau X-nya positif itu artinya X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau kalau X-nya negatif itu X-nya kurang dari 0. Nah, kalau kita buat dalam bentuk yang lain, misalkan contohnya tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak fx sama dengan x tambah 4. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena nanti dalam bahasan selanjutnya tentang nilai mutlak ini ada persamaan nilai mutlak. Nah, salah satunya kita gunakan definisi nilai mutlak ini untuk menentukan berapa nilai hasil akhir dari penyelesaian persamaan nilai mutlak gitu ya. Cara nuliskannya seperti ini. Ini anggap saja X ini adalah X tambah 4 karena bentuknya nilai mutlak dari X tambah 4 ini hampir sama dengan ini ya. Oke. Berarti kalau tadi X kita ganti sekarang jadi X tambah 4. Kita bagi 2. X yang pertama ini bilangannya positif, artinya si X tambah 4 kalikan dengan positif. Ini biasanya tetap X tambah 4. Dimana X tambah 4-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalikan bilangannya negatif, berarti negatif X kurang 4, dimana X tambah 4-nya itu kurang dari 0. Oke,
biasanya ini dipakai untuk bilangan yang pertama, bilangan yang positif. Ini yang kedua biasanya kita pakai dengan bilangan yang negatif ya. Kenapa? Karena tanda mutlak itu selalu hasil akhirnya ada dua. Misalkan contohnya nilai mutlak dari 4, ini bisa kita isi dengan 4, atau nilai mutlak dari negatif 4 bisa kita isi dengan 4 juga. Berarti nilai mutlak ini selalu ada dua bilangan yang berbeda ya, tapi hasilnya adalah sama. Ini juga sama seperti itu. Biasanya untuk yang pertama ini untuk bilangan yang positif, yang kedua untuk bilangan yang negatif. Nah, ini aturannya berarti tinggal kita pindahkan aja nih ya. Jadi X tambah 4, X lebih dari sama dengan negatif 4. Jadi positif 4-nya kita pindahkan jadi negatif 4. Ini negatif X kurang 4, di mana X-nya itu kurang dari negatif 4, seperti itu. Ini untuk definisi nilai mutlak. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan grafik nilai mutlak? Nah, kalau grafik fungsi nilai mutlak itu bentuknya adalah huruf V, selalu bentuknya seperti itu, huruf V. Contoh misalkan tentukan grafik fungsi nilai mutlak. Tentukan grafik fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak berikut misalkan. Fx sama dengan nilai mutlak dari X tambah 2 misalkan ya. Nah, kita disuruh menentukan grafik fungsi Fx sama dengan X tambah 2. Nah, untuk menggambar grafik ya, kita buat dulu diagram kartesiusnya ya. Oke, diagram kartesiusnya sudah jadi. Nah, sekarang kita misal X-nya itu sama dengan 0. Jadi dimulai dari X-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Tinggal kita masukkan ke sini, berarti F0 itu sama dengan 0 tambah 2 gitu ya. Berarti hasil akhirnya adalah 2. Maka nilai mutlak dari 2 hasilnya 2. Berarti titik pertama adalah 0,2. Nah, biasanya kalau setelah kita misalkan X-nya 0, ya kita gambar dulu titik pertamanya ya. Titik pertamanya adalah 0,2, berarti di sini. Ini titik pertamanya ya. Kemudian titik yang kedua, nah biasanya selanjutnya kita cek dia arahnya ke kanan atau ke kiri ya. Maksudnya arah ke kanan ke kiri itu jadi dia harus turun gitu, mendekati nilai Y-nya itu 0. Oke. Biasanya kalau saya tentukan ke kanan terlebih dahulu, misalkan X-nya sama dengan 1 ya, berarti F1 sama dengan 1 tambah 2, itu hasilnya adalah 3 ya. Itu sama dengan 3, berarti titiknya adalah 1,3. Nah, kalau Y-nya lebih besar, ini 3 itu lebih besar, berarti dia makin tinggi grafiknya. Nah, tidak usah kita lanjutkan lagi ke sebelah kanan karena makin besar. Kita nyari nilai Y-nya yang mendekati 0, makin kecil ya, untuk menentukan titik puncaknya berada di mana gitu ya. Nah, atau titik baliknya berada di mana, sorry. Nah, selanjutnya X sama dengan min 1, kita cek ke sebelah kiri. Tadi ke sebelah kanan, sekarang kita cek ke sebelah kiri. Berarti F min 1 sama dengan min 1 tambah 2, hasilnya adalah 1. Nah, nilai mutlak dari 1 hasilnya 1, berarti negatif 1,1. Nah, ini makin kecil. Tadi dari 0 itu 2, ini makin kecil, berarti arahnya yang benar adalah ke sebelah kiri. Tinggal kita lanjutkan titik berikutnya. X sama dengan negatif 2 ya. Berarti F min 2 itu sama dengan min 2 tambah 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita ketemu 0 nya ya. Negatif 2,0. Kemudian X sama dengan min 3, F min 3. Tambahin 2 titik aja setelah menemukan nilai Y-nya 0, tambahin 2 titik ya. Berarti min 3 tambah 2, hasilnya min 1. Min 1 ya, hasilnya adalah 1, berarti titiknya min 3,1. Kemudian
X sama dengan min 4. Berarti F min 4 sama dengan min 4 tambah 2 sama dengan min 2 sama dengan nilai mutlak dari min 2 hasilnya adalah 2 ya. Berarti titiknya adalah min 4,2. Oke, sekarang kita udah dapatkan titik-titiknya, tinggal kita gambar ya. Titik pertama ini 0,2, titik yang kedua 1,3. Ini tinggal kita arsir ke atas. Ini titiknya. Kemudian min 1,1 ini berarti kita arsir ke atas. Ini kemudian min 2,0 berarti di sini. Min 3,1 berarti tinggal kita arsir ke atas. Di sini titiknya min 4,2 arsir ke atas. Nah, lalu kita hubungkan nih titik-titiknya. Nah, ini bentuknya V ya. Grafiknya berbentuk V. Itu untuk grafik fungsi nilai mutlak ya. Itu saja untuk konsep nilai mutlak. Nah, pada video berikutnya kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.